Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hasanur Arif, kelas hukum 21B dengan nomor NIM, nomor induk mahasiswa yaitu 202100900019. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tema terkait penemuan hukum mata kuliah argumentasi hukum. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah argumentasi hukum, yaitu Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH, dan juga tentunya kepada rekan-rekan mahasiswa kelas hukum 21B yang senantiasa memberikan support dan juga dukungan. Baiklah, kita mulai dengan tema kita, yaitu penemuan hukum mata kuliah argumentasi hukum. Pertama-tama tentunya kita mengetahui bahwa produk hukum yang digunakan untuk penegakan hukum adalah hasil intelektualitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dan atau tidak tertulis. Nah, ini dalam penegakan hukumnya itu menurut Gustav Radbrak itu terdapat 3 unsur yang dinamakan sebagai 3 nilai dasar hukum. Apa 3 unsur tersebut? Yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan juga tentunya keadilan yang diwujudkan oleh hukum tersebut. Nah, dalam penegakan hukum khususnya, hakim tidak diperbolehkan untuk menangguhkan atau menolak suatu perkara hukum dengan alasan karena hukumnya tidak ada atau tidak lengkap dan atau tidak jelas. Jadi jelas ya. Jadi hakim khususnya tidak boleh menolak suatu perkara hukum dengan alasan karena hukumnya tidak ada. Nah, itu sebagai awalan. Kemudian, dari mana istilah penemuan hukum itu ada? Istilah penemuan hukum oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan. Nah, kita tahu apakah lebih tepat jika menggunakan istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum. Jadi hal-hal itu yang selalu berkembang sehingga menjadi perdebatan di antara para pakar. Atau penciptaan hukum. Nah, itu. Jadi ada 4 istilah: pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Nah, menurut salah satu pakar yaitu Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, apabila kita membedah satu persatu dari beberapa istilah tersebut, diantaranya yang pertama adalah pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelanggaran. Kemudian istilah penerapan hukum tidak lain berarti penerapan peraturan hukum yang bersifat abstrak kepada suatu peristiwa. Kemudian istilah pembentukan hukum. Istilah pembentukan hukum adalah perumusan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Nah, kemudian selain itu juga ada istilah penciptaan hukum. Apa itu penciptaan hukum? Penciptaan hukum terasa kurang tepat karena memberikan kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dari penjabaran tadi 1, 2, 3, 4 tadi, ininya tentunya kita sudah mulai paham apa itu istilah-istilah yang tadi. Istilah apa? Pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum itu sendiri. Selanjutnya, dasar hukum
penemuan hukum. Apa dasarnya dari penemuan hukum? Nah, dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa seorang hakim dilarang menolak perkara. Kalimat dilarang menolak perkara memberikan konsekuensi bagi hakim. Kemudian, penemuan hukum di samping didasarkan pada ketentuan di atas, menemukan dasar hukum dengan jelas dan tegas terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, rekan-rekan yang saya banggakan, kita juga harus membahas metode penemuan hukum. Dalam metode penemuan hukum itu, hakim dalam melaksanakan penemuan hukum tentunya tidak serta-merta hanya berdasarkan keinginan semata. Hakim tetap berpedoman pada metode-metode penemuan hukum yang telah ada. Metode-metode penemuan hukum meliputi metode interpretasi dan metode konstruksi hukum atau penalaran. Interpretasi hukum terjadi apabila ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan-ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi atau dalam hal peraturan yang tidak ada. Metode interpretasi. Nah, kita secara spesifik sekarang membahas metode interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Sedangkan interpretasi bahasa atau gramatikal merupakan sarana yang penting yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Nah, ada juga interpretasi sejarah atau historis. Sejarah atau riwayat peraturan undang-undangan yang bersangkutan. Jadi, metode interpretasi itu ada dua, interpretasi bahasa atau gramatikal, dan juga yang kedua interpretasi sejarah atau historis. Kemudian, yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah interpretasi menurut sejarah hukum, yaitu suatu penafsiran yang luas, yaitu meliputi pula penafsiran sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan dan sejarah sistem hukumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah interpretasi menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan, yaitu mengetahui maksud pembuat undang-undang pada waktu undang-undang dibuat atau ditetapkan dilakukan dengan menggunakan interpretasi sejarah perundang-undangan. Kemudian interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang yang lain. Itulah yang dinamakan interpretasi sistemis. Sedangkan yang terakhir, yang selanjutnya adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Interpretasi teologis yaitu menafsirkan undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuat dan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu interpretasi komparatif, yaitu interpretasi perbandingan hukum. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dari interpretasi tadi, apabila kita
satukan, ternyata itu ada metode interpretasi sekitar 7 interpretasi. Yang pertama, interpretasi bahasa atau gramatikal. Yang kedua, interpretasi sejarah atau historical. Yang ketiga, interpretasi menurut sejarah hukum. Dan kemudian yang keempat, interpretasi menurut sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan. Dan yang kelima, interpretasi sistematis atau interpretasi dogmatis. Dan yang keenam, interpretasi teologis atau sosiologis. Dan yang terakhir adalah interpretasi komparatif atau interpretasi perbandingan hukum. Nah, tadi saya di awal mengatakan ada 2, jadi mohon maaf ada kesalahan. Jadi sebenarnya ada 7 interpretasi dalam penemuan hukum. Selanjutnya, metode penemuan hukum. Tadi kita interpretasi. Nah, sekarang konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan oleh hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian argumentum per analogiam dalam perkembangannya sering disebut juga analogi. Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum. Nah, konstruksi model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Argumentum contratrio yaitu penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan kita metode penemuan hukum, yang mana dengan segala keterbatasan tadi saya sampaikan terkait metode penemuan hukum tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama sekali lagi kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Ridho Sinaga, dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.